supaya lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'wati la yustajabu lah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya Allah ya mujib wasailin. Jamaah salat zuhur, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia, kesehatan, kita kembali beribadah kepada Allah, kita kembali salat, kita kembali mengkaji agama Allah karena limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada 3 taman surga. Yang pertama adalah Raudhah. Kita tahu Raudhah itu berada di Madinah, Masjid Nabawi, taman surga, doa di sana makbul. Yang kedua, kalau seandainya taman surga itu cuma ada di Madinah, maka tidak semuanya orang bisa ke Madinah. Maka Allah meletakkan 2 taman surga selain di Madinah, di luar Makkah, di luar Madinah, di luar Saudi Arabia. Mana dia? Yang pertama taman surga itu kata Nabi adalah menjenguk orang sakit. Tidaklah seseorang kata Nabi dia berangkat dari rumahnya menuju rumah sakit atau menuju rumah orang yang sakit kecuali kata Nabi dia berada melangkah kaki ke taman-taman surga. Yang kedua kata Nabi, lalu Rasulullah menjelaskan jika dia berangkat menjenguk orang sakit di waktu pagi dia menjenguk kata Nabi 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore. Jika dia menjenguk kata Nabi di waktu sore 70.000 malaikat mendoakan dia sampai besok pagi. Begitu besarnya fadilah menjenguk orang sakit. Yang kedua taman adalah majlis ta'lim. Kata Nabi, "Idza maratum bi riyadil jannah fartau." Jika kalian kata Nabi melintasi taman surga, maka merumput, mampir, betahlah di taman itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, wa ma hiya min riyadil jannah?" Ya Rasul, apa yang kau maksud taman surga itu? Nabi mengatakan, halqul dzikr, halqah dzikir, au majalisu ta'lim, atau majlis-majlis di mana ilmu diajarkan di situ. Maka ini termasuk taman surga. Taman surga di Raudhah sana, doa makbul. Termasuk juga di majlis ta'lim, doa-doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita duduk di majlis ta'lim jemaah, ada malaikat yang duduk bersama kita, nama malaikatnya malaikat sayyahi. Dia muter di mana majlis dia duduk dan dia mengabulkan doa orang yang memohon di majlis ta'lim insyaallah. Mudah-mudahan kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap pertemuan kita di zuhur ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, tema kita adalah berdoa kenapa doanya tak dikabulkan oleh Allah. Tidak ada kemalangan yang paling malang jemaah daripada jika seseorang dia bicara tidak didengerin. Kalau dia bicara tidak didengerin. Kalau dia menghadap orang itu berpaling. Dan jika dia memohon tidak dihiraukan. Ini kemalangan yang paling malang. Saya pikir lebih malang daripada kali malang. Ya. Oleh karena itu, saya akan sebutkan nanti apa sebab-sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Saya langsung saja kepada poin pertama. Yang pertama jemaah, penyebab doa tidak makbul itu banyak makan haram atau sedikit makan haram atau dia mengkonsumsi yang haram-haram. Yang haram itu 2. Jenis barangnya haram, 1.
Yang kedua, cara mendapatkannya yang haram. Berasnya halal, tapi dari nyolong. Ya, ada yang dia jenis barangnya babi, itu biasa itu. Ya, barang-barang yang haram. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin makbul doanya, perhatikan makanannya. Ya, karena kata Nabi, menuju akhir zaman nanti kata Nabi, dan kita sudah di akhir zaman ini. Ya, apa kata Nabi? Banyak nanti orang mencari nafkah, dia tidak penting am halal am haram. Mau halal di makanan, tidak penting. Yang penting punya duit, punya pulus. Dengan pulus urusan mulus. Dengan pulus yang kasar jadi halus. Kalau enggak ada pulus, apa? Mampus. Jadi mereka ini berlomba-lomba ini. Sikat semuanya. Kita enggak boleh begini jemaah. Nabi mengancam kita. Ya, makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari menghadap Rasulullah, apa kata Nabi? Wahai Abu Dzar, atib mat'amak, perbaiki makananmu Abu Dzar. Takun mustajab da'watak, agar doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati uang tips. Gajimu berapa? Ya, hati-hati, takut termakan anak kita. Nanti saya akan cerita nanti bagaimana pengaruh makanan haram. Ya, hakmu ambil. Apalagi begini, kalau saya ngambil uang person, Pak, saya ambil uang orang pribadi, paling saya berdosa, nanti dituntut di padang mahsyar. Tapi kalau uang negara saya jebol, uang perusahaan saya ambil, uang DKM saya makan, uang RW saya embat, apa efeknya? Pertama, pasti masuk neraka. Yang kedua, Nabi tak mau menyulahkan. Ya, Bapak yakin nggak ada nggak sahabat yang nggak masuk? Ada sahabat Nabi masuk neraka. Kok ada sahabat Nabi masuk neraka itu bagaimana? Sahabat Nabi masuk neraka. Ceritanya begini. Kata Nabi, ada seseorang mengambil harta ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan milik rakyat, belum dibagi-bagi. Diambil sama dia. Apa yang dia ambil? Dia ambil harta itu. Sebab diambilnya harta itu, kata Rasulullah, sallu ala sahibikum. Salatkan dia, kata Nabi. Aku tak mau pergi ke Nabi. Nabi pergi. Ya, sahabat heran. Ini saqalan Nabi. Sahabat ini, Pak, teman sama sahib itu beda. Kalau teman, ya biasa ketemu ketawa-tawa. Tapi kalau sahib, susahnya kita pun dibantunya. Saya di Mesir dulu mahasiswa, ya. Begitu akrabnya kami berteman, bercanda-canda mahasiswa. Begitu di Saudi Arabia, pas urusan duit, baru ketahuan karakter masing-masing mahasiswa. Ada yang pelit, ada yang bakhil, ada yang nggak ngasih job, macam-macam itu. Ya, nah, jadi teman itu, ini saqalan Nabi, bukan sahabat biasa. Benda berat Nabi dipikulkannya, barang-barang Nabi dipikulkannya, dan dia termasuk salah satu pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, namanya Kirkirah. Kirkirah, kata Nabi, masuk neraka dia. Wajah sahabat pucat waktu itu. Ya. Diceklah ke rumahnya, apa menyebabkan dia masuk neraka. Begitu diceknya, Pak, aba'atan qad khallaha. Dia mencuri baju rampasan perang. Baju berapa duit, baju begini berapa duit. Tapi gara-gara ini Nabi tak menyolatkannya. Satu. Yang kedua, kata Nabi, dia masuk neraka. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Hati-hati. Ya Pak ya. Kalau negeri ini kita agak miris sedikit gitu ya. Kalau kita pinjam data PPATK aja Pak, dari tahun 2005, 2004 sampai 2005, ya, uang rakyat ini dimakan-makan, gotong royong, ya, macam-macam lah, penggede-penggede kita. Berapa jumlahnya? Data itu 984 triliun, hampir 1 kuadriliun, 1000 triliun. Saya teringat kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kekayaan Nabi Sulaiman 7,7 kuadriliun. Bayangkan Nabi Sulaiman. Ya, ada nggak yang punya kekayaan gitu di negeri?
Quadrillion, bukan lagi triliun. Baik, ya, jadi uang tip sekalipun hati-hati itu. Satu ketika Urwah bin Mas'ud disuruh Nabi, Urwah beli kambing. Dikasih 1 dinar itu. 1 dinar itu sekarang tak bergeser, kira-kira 2 juta. Ada nggak kambing 2 juta? Sekarang ini? Ada. Yang kecil ya, kambing kacang lah. Ya. Ada kan 2 juta kan? Jangan belinya pas Idul Adha, pasti mahal itu. Ya, sekarang jadi di zaman Nabi 2 juta tak bergeser, kira-kira 2 juta kurang lebih. Apa terjadi? Urwah ini mencari kambing, dia pinter. Pergi dia ke kampung, dicarinya kambing, dia pinter melobi, 1 dinar 2 kambing dapat. Luar biasa kan? Padahal kata Nabi, 1 dinar 1 kambing. Begitu dia berjalan dengan mententeng 2 kambingnya begini, di tengah jalan dicegat orang dia. Tuan, ini kambingmu ada 2 ya? Boleh saya beli 1. Mau bayar berapa? 1 saya bayar 1 dinar. Dinar itu mata uang emas ya. Baik. Dikasih kambing. Bayar saja. Yang penting kan 1 kambing pesanan Nabi ada. Aman kan? Begitu sampai ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, dia jujur. Ya Rasulullah, aku tadi engkau perintahkan 1 dinar, 1 kambing. Aku pergi ke tempat-tempat yang tertentu, aku punya kenalan dengan lobiku, dapat 2 kambing. Di tengah jalan, ada yang beli 1 kambing. 1 kambing ini kubawa ke dirimu ya Rasulullah. Dan 1 kambing lagi bentuknya sudah jadi uang. Bagaimana ini? Kata Nabi, sini. Sini 1 dinar. Kenapa? Ini uang tidak halal sama dia. Bapak disuruh beli barang dari perusahaan. Standar SNI umpamanya. Dikasih 1 juta. Bapak pintar kemana-mana mencari. Mau lobi-lobi. Dapat 700.000 harga barang. 300.000 haram masuk ke dompet itu. Itu tips. Yang penting kan standar SNI. Tidak. Harus ngomong. Makanya Nabi Muhammad. Sini kata Nabi. Sini. Sini. Karena bagi engkau tak halal itu. Hati-hati. Yang dia kerja umpamanya. Ya. Keluar kota. Mengecek biasanya para ini. Pejabat-pejabat ya. Mengecek ke sana, ada uang apa ini? Uang jalan lebih dikit. Ya, satu ketika salah seorang sahabat namanya Ubaidah bin Jarrah diutus Nabi Muhammad ke Bahrain untuk mengutip zakat. Terdengarlah dari Bahrain ini terdengar bahwa Ubaidah pulang dia ke Madinah. Sahabat ramai di masjid. Kita dapat zakat nanti ini, kebagian kita ini. Begitu sampai di masjid, Ubaidah ini milih dia. Ini jatah saya, ini bagian saya. Langsung Nabi menghentaknya marah. Engkau sudah digaji. Jangan engkau mengambil di luar gajimu. Ini bahaya. Hati-hati bawa mencari makanan. Ada sebuah cerita begini ya. Makanan haram itu banyak ya. Salah satunya riba ya. Atau makan yang haram atau yang syubhat. Jangankan yang haram Pak, yang syubhat aja nggak boleh. Ya, jadi kerjaan tuh cari yang benar. Teman saya namanya Ustadz Umar Mita ada cerita, saya kutip cerita beliau. Di Bekasi Pak, ada seorang anak udah dibotak kepalanya nih, karena bandel. Kenapa dia bandel? Ya bandel lah, suruh ngapel nggak mau, ibadah malas segala macam. Sampai para ustadz di pesantren tuh putus asa sudah. Udah kembalikan aja ke orang tuanya. Kembaliin aja lah. Nggak sanggup kita mengatur anak ini, mengajari. Kembaliin aja. Kata pimpinan pesantren, ntar dulu. Sebab, ya, anak ini dimasukkan orang tua dia ke pesantren, dulu caranya baik. Kita antarkan. Sebelum kita antarkan anak ini, saya ke rumahnya dulu. Pimpinan pesantren ini berangkat ke rumahnya. Begitu dia berangkat ke rumahnya, Pak, ini para ustadz di pesantren, udah tak sanggup lagi mengajari anak bapak ini. Berkali-kali digundul kepalanya, ya, dikasih pelajaran, dihukum, tak mempan. Sekarang kami berniat mengembalikan anak bapak, tak sanggup kami lagi. Tolonglah Pak, kata bahasa ya, tolong saya Pak, ini anak saya satu-satunya. Inilah yang keagamaan yang saya harapkan mendoakan saya. Berharap sekali Bapak itu.
Tolong Pak, jangan dikeluarkan, bagi kesempatan. Baiklah Pak, ditanyalah. Pimpinan pesantren bertanya, memang kerjaan Bapak ini apa sih sebenarnya? Setelah dicek, ternyata dia kerja di finance riba. Saya nggak mau sebut ya. Finance riba kan banyak. Ya. Kalau yang syariahnya nggak masalah. Masih ada ya apa namanya kelonggaran baginya ya, walaupun sistemnya masih riba, minimal akadnya sudah syariah. Ya, kalau tidak ada lagi pilihan. Ya, apa terjadi? Udah ketemu pongkolnya ini. Kalau begitu begini aja Pak, kami akan tidak mengembalikan anak Bapak. Anak Bapak silakan di pesantren, kami akan didik. Tolong satu saja Pak, permintaan kami. Syarat satu saja penuhi. Apa ini? Tolong cara cari nafkah Bapak diganti. Dirubah. Sudah. Dirubahlah. Baiklah Pak, kasih saya sebulan, waktu sebulan saja. Supaya saya menyelesaikan semua apa namanya dokumen-dokumennya segala. Singkat cerita, sebulan keluar dia dari varian riba. Begitu dia keluar, selanjutnya dia kerja yang lain, dikasihlah makan anaknya ini dengan asupan yang halal seperti itu. Apa terjadi? Dalam beberapa bulan berikutnya, berubah anak ini. Jadi baik, jadi soleh, jadi ustadz. Dan sekarang konon katanya, hafal 30 juz Al-Quran. Hati-hati ya. Makanan hati-hati, makanan ini Pak. Ya, kata Ibnu Abbas ya, Rasulullah menjelaskan juga apa kata Nabi? Seseorang yang masuk min suhti, masuk ke perutnya kata Nabi benda haram, apa kata Ibnu Abbas? Fannaru auladi, cocok dan pantas masuk neraka dia. Ini ya, jangan gelap mata gitu, melihat uang, melihat peluang, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram jemaah, yang syubhat aja nggak boleh. Yang syubhat itu bagaimana? Bapaknya, anak bapak kerja, ya kerjanya di bioskop. Saya nggak mengatakan haram itu. Itu syubhat. Karena itu wilayah orang gampang melihat maksiat atau gampang berlakukan maksiat di tempat yang gelap ketika berduaan. Itu peluang membuat orang syubhat. Atau umpamanya begini, kerja di tempat kolam renang. Saya nggak mengatakan haram, syubhat, karena itu tempat membukakan aurat itu. Atau bapak punya usaha game-game, warnet, syubhat. Ya. Nah, terus syubhat itu begini juga, ada syubhat juga yang sepertinya halal ya. Ada seorang security bekerja di sebuah PT. Dia diangkat menjadi security di sebuah lembaga, dipekerjakan ya dari tempat yang halal, PT-nya halal. Tapi dia bekerja di tempat diskotik. Ini kan remeng begini nih. Kerja dia halal, tapi nongkrongin orang buat maksiat di diskotik, yang mabuk, yang narkoba, yang pacaran. Ini wilayah syubhat namanya. Apa komentar Nabi wilayah begini? Kita lihat hadisnya. Kata Nabi, al-halal bayyin. Yang halal itu kata Nabi jelas. Bendanya jelas, transaksinya jelas, yang dijual jelas. Ya, wal haram bayyin. Yang haram juga jelas, transaksinya jelas haram, yang dijual juga haram. Ya. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tak paham syubhat ini. Contohnya, bapak punya butik, istri punya butik. Butik itu menjual pakaian. Istri bapak menjual pakaian tank top. Apa tank top itu? Tip top tank top. Dia segini. Engkau ken dapat melihat. Engkau dapat melihat. Bulu ketek. Ya. Pakaian begitu. Jual pakaian sekwilda. Sekitar wilayah dada. Bupati. Buka paha tinggi-tinggi. Ya. Kalau dipakai perempuan di pakaian, pasti body perempuan ini mentokiyah wasaqliyah. Montok dan sekel. Ya. Yang dijuangnya halal. Tapi kalau perempuan istri kita ini umpamanya ya, menjual pakaian tank top ini dipakai perempuan, terbuka pakaian perempuan ini syubhat. Yang saya jual halal tapi digunakan untuk yang haram ini. Syubhat rembang begini.
Ya. Apa kata Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah, idza harrama syai'an, jika mengharamkan sesuatu Allah itu, kata Nabi, harrama thamanu, untung, pay, tetap menjadi haram. Jadi untungnya haram. Jadi bukannya makan babi aja haram, yang buatin plastiknya haram, yang stempelnya haram, yang bawain mobilnya haram, yang buatin plastiknya haram. Ya, terus dilanjutkan. Barang siapa la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia ini, kata Nabi, tak tahu syubhat itu, tak tahu, karena remeng dia. Kan halal kerjaan dia, tapi remeng itu. Kata Nabi, lihat kunci akhir Nabi. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa bekerja di wilayah syubhat, sama dengan dia jatuh ke tempat haram. Di kolam renang jadi haram, versi hadis Nabi. Ya, bioskop jadi haram. Apa ilustrasi Nabi? Beliau membuat sebuah ilustrasi. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'ati. Seorang penggembala kambing, kata Nabi, jangan dia bermain di bibir sumur, nanti khawatir dia kecemplung ke dalam sumur. Seseorang jangan berada di wilayah yang haram, syubhat-syubhat tadi itu, nanti khawatir dia jatuh kepada yang haram. Ya Pak, makanya dulu salafus saleh, istri-istri ya, kalau suaminya berangkat kerja itu, mereka gendong bayinya begini, bawa anak kecil lagi. Di depan pintu ngomong dia, abang, nasbiru alal ju' wal atas. Kami sabar, lapar haus kami sabar. Wala nasbiru alal haram. Kami tidak sabar jika abang memasukkan benda haram ke rumah. Jadi terkontrol suaminya. Kalau istri bapak gimana? Dikompor-komporin enggak? Ya, abang kan lurah. Ya, terus kenapa? Itu tetangga kita itu cuma RT doang, tapi istrinya itu punya gelang kayak pelet becak gitu. Ya, rantainya itu. Tapi aku gajiku begitu, dek, bagaimana? Ayo abang sikut-sikut kiri kanan kek. Pokoknya maju tak gentar, bela yang bayar, gimana kek? Jadi panas-panasin begini nih, bisa ambruk suami. Memang istri ini, Pak, dia tidak punya kekuatan power, tapi rayuannya menenggelamkan kita. Tadi bisik-bisik itu tadi. Tak pada mau kawin istri kedua, pada takut. Istri namanya, ikatan suami takut istri. Ya, kata Nabi, tidak ada pria yang paling gagah di antara kalian. Akan ambruk, kata Nabi, jika dirayu oleh mereka. Sambil Nabi Muhammad menunjuk sahabiat kaum perempuan tuh. Baik, kita kembali. Ya, hati-hati. Maka ulama-ulama salaf pun hati-hati itu. Orang Medan pula ini. Imam Syafi'i itu. Kata Imam Syafi'i, kalau aku pakai baju yang satu ini, otak aku ini tertutup ini. Hafalanku tak keluar. Kenapa ini, Tapi kalau baju yang lain, hafalan saya lancar-lancar aja, kata Imam Syafi'i. Iya ya. Mana? Baju yang kamu susah menghafal itu, Ya ini, baju ini kalau aku pakai, ilmu-ilmu yang di kepalaku tak keluar. Hafalanku tak lancar, tersendat-sendat. Apa terjadi? Ternyata ibunya pernah melakukan sesuatu perbuatan. Teringat dia. Satu ketika, dia sedang menjahit baju itu. Lihat sensitifnya. Begitu dijahitnya, gelap begitu kan? Dalam keadaan gelap, tiba-tiba lewat orang membawa lampu itu. Kesempatan lampu lewat, dulu kocok-kocok itu kan? Lampu apa? Strong tinggal. Ya? Atau bam. Kesempatan lampu api itu lewat, menjahit baju dia, terang soalnya. Ya, selesai. Setelah itu kemudian baju tadi dipakai Ustaz. Ternyata dia nyolong cahaya. Ya, sensitifnya tuh, sampai bebel otaknya. Tapi makanya kalau kita mendapat anak kita tak patuh, Pak, jangan salahkan mereka itu. Cek kita dulu. Entah makanan haram saya masukkan. Uang-uang gaji-gaji saya lebih-lebih kok ada ini. Saya kasih aja. Saya sabar. Karena ingin membahagiakan, saya kasih aja mereka. Cek. Ya, cerita lagi nih. Ini syubhat ya. Satu ketika Imam Syafi'i juga cerita. Menangis ketika bayi. Begitu menangis,
Tetangganya nggak kuat mendengarnya. Diambilnya bayi Syafi'i, disusukan. Ibunya kan belum pulang. Begitu kembali ibunya, Bu, tadi Syafi'i menangis. Mungkin kehausan kali. Akhirnya saya susuin, mohon izin. Sehingga dia sekarang tidur, dia diam. Apa kata ibu Imam Syafi'i? Terima kasih, hatur nuhun. Orang Sunda ya. Terima kasih, sudah disusukan. Oh, terima kasih sudah. Begitu Imam Syafi'i ini ibunya sampai ke rumah, ya bangun anaknya, digantungnya kaki Imam Syafi'i, dipukul-pukulnya nih. Dirogohnya, dikeluarkannya susunya. Takut termakan benda syubhat. Dia menjaga anaknya itu. Makanya ada sebuah buku itu, Pak. Banyak ulama-ulama besar itu menjadi ulama gara-gara wanita janda yang menjaga anaknya itu. Imam Malik itu. Imam Malik itu bangun nak, ibunya janda kan. Bangun nak, dibangunkan. Dimandikan, dikasih baju, disisirkan rambutnya, dikasih makan, dikasih tas. Berangkat ke Madinah nak, belajar, serap ilmu pengetahuannya, Rabi'atul Ra'i. Berangkatlah Imam Malik, jadi ulama besar. Ya. Itu rata-rata perempuan ini, bapak-bapak ya. Kalau dia menjanda, sampai tua kuat itu. Kalau saya, kawin lagi. Ya. Kalau laki-laki, biasanya nggak, karena dia punya libido ya. Ya. Imam Ahmad bin Hambal, begitu meninggal istrinya, besok nikah dia. Tanah masih merah. Apa jawaban ketika dia? Kenapa engkau cepat nikah? Tanah masih merah. Apa jawaban dia? Aku tidak mau nanti mati dalam keadaan aku menduda. Jadi duda-duda di sini buru-buru kawin. Ya, sebelum kiamat. Baik, kita kembali. Begitu juga Abu Bakar. Jadi dicek betul makanan ini, Pak. Tuh, dikasih makan sama pembantunya. Dimakan Abu Bakar. Begitu dimakannya, Tuan, apa? Tahu Tuan nggak dari mana makanan itu aku kasih ke Tuan? Ya, dari engkau lah, kau yang ngasih tadi. Bukan, Tuan tahu nggak dari mana saya dapatkan? Ya saya nggak tahu. Begini Tuan, dulu ada orang datang ke saya, bertanya kepada sesuatu hal, ya kepada saya. Saya nebak-nebak, meramal-ramal jawabannya. Saya sampaikan jawaban saya, apa yang saya tahu, saya ramal-ramal. Ternyata jitu Tuan. Jitu bagaimana? Ya berhasil. Dia amalkan apa yang saya ucapkan, berhasil. Nah, tanda terima kasihnya, dia kasih saya makanan ke Tuan, dia kasih saya makanan. Tanda terima kasih. Lalu saya kasih ke Tuan. Nah, jadi yang Tuan makan itu adalah makanan dari hasil ramalan saya. Apa terjadi? Mendengar kalimat itu, langsung Abu Bakar menundukkan kepalanya, dimasukkannya jarinya, dimuntahkannya kembali. Ya. Begitulah jemaah. Ya. Orang itu kalau musafir, doanya makbul, Pak. Saya ulangi ya. Orang itu kalau musafir, doanya makbul. Jangankan doa, Pak. Sholat aja bisa dipangkas kok. Yang 2, yang 4 menjadi 2. Yang 2 didempet, yang fardu saja. Apalagi doa sunnah. Yang wajib saja didempet-dempet boleh. Orang musafir itu makbul doanya. 1. Yang kedua, puasa wajib saja bisa batal kok. Puasa Ramadan, musafir batal boleh. Tak berdosa dia. Apalagi berdoa. Makanya Rasulullah SAW ketika Umar bin Khattab ingin haji, apa kata Nabi? Wahai Umar, la tansa min du'aikal khair. Umar, jangan kau lupakan doa-doamu yang baik-baik buat kami. Terperanjat Umar. Rasulullah minta doa kepada saya, padahal doanya makbul dia. Kenapa? Orang musafir itu makbul doanya. Makanya kalau bapak musafir banyak-banyak berdoa. Ya, udah doa makbul. Ada orang asya akhbaro, tampangnya musafir, melakukan perjalanan panjang. Dia kesusahan, dia keletihan, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, aku mohon kepadamu ya Allah, begini-begini aku ini kesulitan, aku musafir. Makbul doanya seharusnya. Namun doa ini tidak menjadi makbul disebabkan apa? Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, mat'amuhu haramun. Dia ketika musafir banyak makan yang haram. Yang kedua, mashrabuhu haramun.
minuman yang dia minum selama musafir banyak yang haram. Malbasuhu haramun, pakaian yang dia pakai mengandung yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikasih fasilitas dengan yang haram. Kata Nabi apa? Fa anna yustajabulah, bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Muslim. Ya, Pak, jemaah. Jadi betul-betul ya, makanan-makanan dicek. Ya, dicek. Gaji ambil, ya. Makanya Bapak ini masuk jam berapa bekerja? Jam 7:30, jam 8 tiba-tiba lewat, itu korupsi waktu namanya. Ya, perhatikan ini sebagai penutup ini, ya. Ya, yang kerja-kerja pokoknya. Entah jadi guru juga sama, korupsi waktu namanya. Jam sekian SOP-nya, kok datang jam sekian? Pulang seharusnya jam 5, kok tengah 4 pulang? Itu korupsi ya, waktu itu. Jangan diangkat, itu dicatat Tuhan itu. Kata Allah, sanaktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami catat dua, kata Allah. Ibadah dia dan bekas-bekasnya. Jadi catat itu bukan cuma perbuatan amal dia, Pak, bekas-bekasnya. Tuh, surat apa itu? Surat apa itu? Surat Yasin. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Bagaimana caranya? Caranya begini solusinya. Aduh, saya juga kadang-kadang melakukan, Pak. Solusinya begini. Kata Nabi, pedagang yang jujur, setelah dia dapat laba, tetap dia keluarkan infaknya. Untuk menjaga-jaga dalam dagangannya ada yang haram. Bapak bekerja sebulan, dapat gaji, tolong tiap bulan keluarkan infak kepada fakir miskin. Untuk membersihkan harta dari waktu-waktu yang terpakai tadi, yang tak sesuai dengan SOP. Itu solusinya. Ya, jangan tiap bulan keluarkan gajinya, ya, tidak usah gede-gede, ya, 2,5 dari 10 juta, Pak. Ya, pokoknya infak aja lah. Niatkan dalam hati, ya Allah, tujuanku ini untuk membersihkan hartaku dari perbuatan mana tahu ada sesuatu aku melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ada aturan-aturan yang diamanahkan kepada diriku, ya. Baik, saya pikir banyak menyebabkan doa ini tidak makbul, tapi yang paling pongkol menurut saya adalah yang satu ini, ya, perbaiki makanan, karena kita sekarang ini kondisi kita, negeri kita ini memang suka begitu, ya, potong kompas, kadang-kadang mengambil hak yang bukan hak sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nggak ada tanya jawab, nggak ada. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa menambah renungan buat kita. Ya. Mungkin kita tahu, tapi caranya kita mengingatkan begini supaya Pak semakin kuat jiwa Bapak, ya, supaya bersih yang dimakan sehingga nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.